Lelaki tua itu mengangkat senjatanya dan mengarahkannya ke arah pria itu, tetapi ia tidak menarik pelatunya. Sebaliknya, ia menyuruh pria itu untuk melepaskan pakaiannya. Pria muda itu tampak bingung, namun pihak lainnya memegang pistol di tangannya, jadi ia tidak punya pilihan selain menuruti perkataannya. Ketika ia hanya mengenakan celana dalam, lelaki tua itu tiba-tiba menghentikannya dan kemudian menunjuk ke arah yang acak, membiarkannya terus berjalan ke arah yang ditunjukkan oleh jarinya. Akan tetapi sebelum ia melangkah, pria itu tidak tahan lagi, tetapi ia tidak berani mengatakan apapun dan hanya bisa berjalan maju tanpa busana. Melihatnya berjalan semakin jauh, lelaki tua itu menunjukkan senyum yang aneh di wajahnya. Dia sama sekali tidak takut rahasia pembunuhannya akan terungkap oleh pria itu. Lelaki tua itu tidak ingin membiarkannya mati karena kepanasan di padang pasir ini. Tetapi yang tidak dapat dibayangkan oleh lelaki tua itu adalah setiap langkah yang diambilnya mempunyai jalur yang dapat dilacak. Ketika lelaki tua itu mengambil teleskop dan mengamatinya, dia melihat bahwa pria yang baru saja sekarat itu kini berlari dengan putus asa ke satu arah. Walaupun lelaki tua itu terkejut, dia tidak peduli karena sulit baginya untuk melarikan diri dari padang gurun ini. Namun ketika lelaki tua itu menoleh lagi, ia melihat pria itu tiba-tiba melompat dan menghilang begitu saja di hamparan tanah yang gersang. Setelah berdiri, pemuda itu tidak berani menunda. Ia segera menemukan pintu masuk gua dan menyingkirkan batu lalu merangkak masuk. Ia hendak menendang tongkat kayu yang menopang pintu masuk, namun tanpa disadari lelaki tua itu mengendari mobil ke arahnya dengan kecepatan tinggi. Namun siapa sangka asap yang belum menghilang itu segera disadari oleh lelaki tua. Ia dengan tenang menatap pintu masuk gua sambil menenteng senjata menunggu pria itu merangkak keluar dari gua. Namun ia tidak tahu bahwa di dalam sana ada dunia lain. Ini adalah gua yang ditinggalkan oleh kakek pria itu. Dia mengambil botol air tetapi tidak ada setetes air pun di dalamnya. Untungnya ia menemukan sepatu. Pemuda itu menatap kakinya yang berdarah, menggetarkan giginya dan mengangkatnya sambil menahan rasa sakit yang luar biasa. Namun hal baik masih terjadi. Ia segera menemukan peta persediaan yang ditinggalkan kakeknya saat menjadi pemandu wisata di sini. Melihat foto mereka berdua, pria itu sangat sedih dan bersumpah untuk membawa lelaki tua itu ke pengadilan. Tetapi sebelum dia sempat merasa sedih, ia melihat bayangan di luar pintu. Pemuda itu segera menyembunyikan peta itu di selangkangannya dan kemudian bersembunyi. Orang yang datang adalah lelaki tua itu. Ia mendekati gua selangkah demi selangkah sambil memegang senjata di tangannya. Pada saat kritis ini, pria itu berhasil bersembunyi di lubang kecil di dinding sebelum lelaki tua itu menemukannya. Apakah yang akan terjadi selanjutnya?